Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, dalam rangka mempersiapkan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polda Banten menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat Maung 2026. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait. Pemirsa Polri TV, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin kegiatan acara Rakor Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Ketupat Maung 2026 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 di daerah hukum Polda Banten yang digelar pada Rabu 25 Februari tahun 2026 bertempat di Aula Gawe Kota Baluarti Polda Banten. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki memimpin rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan Operasi Ketupat Maung 2026 di Aula Gawe Kota Baluarti Polda Banten pada Rabu 25 Februari 2026. Kegiatan dihadiri Sekda Provinsi Banten, Kapolda Lampung, Wakapolda Banten, para pejabat utama, Kapolres jajaran serta unsur TNI dan instansi terkait lainnya. Kapolda menyampaikan pengamanan Idul Fitri bukan sekedar rutinitas tahunan, namun tugas besar yang memerlukan perencanaan matang dan koordinasi komprehensif, mengingat tingginya mobilitas masyarakat saat mudik. Capaian positif tahun sebelumnya dengan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 92% menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengamanan 2026. Polda Banten mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan, seperti kepadatan di pelabuhan, keterbatasan armada penyeberangan, pelanggaran lalu lintas, serta potensi gangguan Kamtibmas. Dalam rapat tersebut ditegaskan 5 aspek penting yang harus menjadi perhatian, antara lain sinergi lintas instansi, antisipasi kemacetan dan bottleneck, penanganan ancaman kejahatan, penguatan koordinasi di pelabuhan, serta peningkatan titik pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi. Kapolda menegaskan, keberhasilan Operasi Ketupat Maung 2026 sangat bergantung pada soliditas dan kolaborasi seluruh pihak agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dalam suasana aman, nyaman, dan kondusif. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan saya Bribda Nabila dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyelaraskan kebijakan pusat dengan kearifan lokal, serta menghadapi tantangan global dan nasional, Polda Kalimantan Barat menggelar rapat pimpinan tahun 2026 di Pontianak. Dan berikut ini laporan dari Bribtu Novita untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Geraha Khatulistiwa Polda Kalimantan Barat, di mana pada hari ini sedang dilaksanakan Rapim Polri Polda Kalbar yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto SIKMH. Polda Kalimantan Barat menggelar rapat pimpinan tahun 2026 di Geraha Khatulistiwa Polda Kalbar pada Selasa 24 Februari 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto dan dihadiri pejabat utama Polda dan Kapolres serta Kapolresta. Dalam arahannya, Kapolda menekankan agar Polri menjadi institusi yang adaptif, berintegritas dan solutif, serta memiliki wawasan global dalam menyikapi perkembangan zaman. Salah satu fokus Rapim adalah mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengoptimalkan lahan produktif untuk komoditas jagung. Kapolda juga menginstruksikan penguatan fungsi Itwasda, Propam, dan Wasidik melalui audit investigasi dan profiling personel untuk mencegah pelanggaran berat. Terkait pelayanan masyarakat, Kapolda mengarahkan penguatan 8 high touch point, mulai dari SPKT, layanan call center 110, penanganan unjuk rasa hingga penegakan hukum yang humanis dan solutif. Kapolda mengajak seluruh personel memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk refleksi dan evaluasi diri, guna meningkatkan profesionalisme dan keharmonisan keluarga. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribtu Novita dari Humas Polda Kalbar melaporkan untuk Polri TV. Sampai jumpa dan salam presisi. Buka puasa bersama yang digelar Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan OKP, Ormas, dan mahasiswa mendapat apresiasi dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Momen ini dinilai memperkuat kebersamaan dan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
Kegiatan buka puasa bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama organisasi kepemudaan, ormas dan mahasiswa pada Kamis 26 Februari 2026 di STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta mendapat apresiasi dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala. Kegiatan ini dinilai bentuk konsistensi Polri dalam merawat silaturahmi dan membangun sinergi dengan elemen masyarakat sipil. Pak Kapolri juga itu kalau kita lihat seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau ini punya dua cerminan kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah ginan nafs, orang yang luas hatinya. Kalau kita tanya kepada teman-teman aktivis, Kapolri yang paling banyak membina dan membimbing aktivis yang ada di Indonesia ini adalah Pak Kapolri kita hari ini. Sangat luar biasa membimbing menuju harapan dan cita-citanya masing-masing. Tak terkecuali Bapak Ibu saya sendiri secara pribadi banyak dibimbing, banyak diarahkan oleh beliau, sampai pada akhirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto memandat dan memberi amanah sebagai Wakil Menteri. Ini ruang demokrasi yang sangat luar biasa yang kami baru rasakan sangat luar biasa di era Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Para anggota Polri dimanapun berada memang situasi tidak selalu mudah, apalagi berpuasa dan menjadi polisi itu dua hal yang hampir sama. Sama-sama harus pintar-pintar menahan diri. Kita berpuasa menahan diri dari hawa nafsu, sementara kalau polisi ini menghadapi tiga hal. Realitas tugas, realitas lapangan, dan realitas media sosial. Tapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu puisinya Ahmad Syauqi, bahwa patriot yang hebat itu lahir dari situasi yang sulit. Pun demikian, dengan sahabat yang sejati, itu akan hadir di saat-saat yang sulit. Dan saya kira OKP, Ormas, dan juga BEM mahasiswa yang hadir hari ini adalah sahabat-sahabat sejati yang dimiliki oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang akan senantiasa membersamai perjuangan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal mewujudkan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini menjadi penguat kemitraan Polri bersama OKP, Ormas, dan mahasiswa dalam menjaga keutuhan serta stabilitas nasional. Kebersamaan lintas elemen dinilai strategis untuk mendorong realisasi agenda pemerintah. Dengan semangat gotong royong, visi Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.